Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadi dari SD Negeri 1 Bangunrejo akan menyampaikan mengenai penyebaran pemahaman perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini adalah salah satu topik dari platform Merdeka Mengajar, yang mana di sini saya akan membahas dan mengupas apa sih perencanaan berbasis data atau PBD itu. Perencanaan berbasis data adalah proses perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang ada pada satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Melalui perencanaan berbasis data, satuan pendidikan didorong untuk mengubah kebiasaan dan mengambil keputusan berdasarkan asumsi menjadi berdasarkan data dan fakta yang ada. Melakukan perencanaan berbasis data ibarat memotret berbagai titik yang perlu dibenahi dan dikembangkan sepanjang proses perencanaan. Potret tersebut membantu satuan pendidikan untuk secara holistik sehingga terhindar dari keputusan-keputusan yang kurang tepat yang akhirnya nanti bisa membuat sebuah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, perencanaan berbasis data itu bersumber dari rapot pendidikan. Nah, bagaimana cara melakukan perencanaan berbasis data itu? Mari ikuti pembahasan saya sampai dengan selesai. Aksi nyata perencanaan berbasis data oleh Sudadi SD Negeri 1 Bangunrejo. Tujuan topik pembelajaran kali ini adalah yang pertama, satuan pendidikan terus melakukan upaya perbaikan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran setiap tahunnya. Kita sebagai kepala satuan pendidikan untuk mencoba melakukan perubahan pola pikir dalam membuat perencanaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah topik ini membahas hal-hal dasar yang perlu kita ketahui mengenai perencanaan berbasis data, sehingga hal ini dilihat sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya, apa itu perencanaan berbasis data, Bapak Ibu dan teman-teman? Bentuk pemanfaatan data pada platform rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Tujuan perencanaan berbasis data adalah memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Perencanaan berbasis data atau PBD bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Selain itu, perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data platform rapot pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapot pendidikan dan kondisi lapangan. Mengapa perencanaan berbasis data? Perencanaan berbasis data adalah proses perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang ada di satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan adalah
mengubah pola pikir dalam menyusun perencanaan program pembelajaran, bahwa perencanaan tanpa berdasarkan data yang akurat bisa jadi tidak benar-benar membenahi akar masalah yang sebenarnya. Misalnya, Bapak Ibu, kemampuan literasi yang rendah tidak selalu disebabkan oleh kurangnya jumlah koleksi buku di perpustakaan, tetapi bisa jadi meskipun pengadaan buku terus dilakukan, ternyata kemampuan literasi siswa belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana sekolah dapat mencari akar masalah dan merencanakan kegiatan yang tepat sasaran berbasis data atau PPD? Melalui PPD, satuan pendidikan didorong untuk mengubah kebiasaan dari mengambil keputusan berdasarkan asumsi menjadi berdasarkan data dan fakta. Bapak, Ibu, dan teman-teman, melakukan PPD ibarat memotret berbagai titik yang perlu dibenahi dan dikembangkan sepanjang proses perencanaan. Potret tersebut membantu satuan pendidikan untuk melihat secara holistik sehingga terhindar dari keputusan yang kurang tepat. Seperti contoh yang saya sampaikan di atas, bahwa kemampuan literasi tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah koleksi buku di sekolah, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi. Hal tersebut tidak akan terpotret tanpa adanya perencanaan berbasis data. Bisa jadi dengan alasan menambah koleksi buku yang dibutuhkan di sekolah. Alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru, implementasi asesmen dalam pembelajaran literasi, atau penguatan peran perpustakaan melalui berbagai kegiatan literasi. PPD mendorong satuan pendidikan untuk membuat keputusan berdasarkan data-data yang ada dan membicarakannya dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan tak sekedar memasukkan daftar kegiatan dan atau penambahan sarana dan prasarana. Selanjutnya, tujuan perencanaan adalah yang pertama, Bapak Ibu, membuat perencanaan diperlakukan data yang berasal dari rapot pendidikan, yang rapot pendidikan tersebut berasal dari asesmen nasional. Kemudian, dari rapot pendidikan inilah data awal untuk merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam siklus perencanaan, tujuan perencanaan. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan perlu melalui peta jalan berupa kurikulum. Sebagai peta jalan, kurikulum adalah alat untuk menentukan bagaimana satuan pendidikan mencapai tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kurikulum bukan hanya tentang pembelajaran di kelas, tapi juga soal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara utuh untuk memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan. Maka, kita perlu membuat perencanaan. Siklus perencanaan. Dalam siklus perencanaan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah data. Data diambil dari rapot pendidikan. Kemudian yang kedua adalah adanya identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan membaca dan mengamati data serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya dari mengidentifikasi permasalahan yang ada ini, kita melangkah kepada langkah yang ketiga, yaitu refleksi. Refleksi dari identifikasi data akan ditemukan akar masalahnya. Kemudian, sesudah ditemukan akar permasalahannya, maka kita selanjutnya adalah membenahi dengan melakukan perencanaan tindakan perbaikan. Selanjutnya, mengapa perencanaan harus dilakukan? Perencanaan diperlukan untuk terus membenahi dan meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berpihak kepada peserta didik. Yang kedua,
Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang mampu meningkatkan kekuatan dan membenahi kekurangan. Berikutnya pertanyaannya adalah, bagaimana perencanaan berbasis data atau PBB dilakukan? Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan. Perencanaan berbasis data mendorong satuan pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan bukti. Langkah yang perlu dilakukan di dalam perencanaan berbasis data ada 3, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Lalu, mengapa rencana harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Kemudian apa dampak baik dari rencana itu dalam profesi kita sebagai kepala satuan pendidikan? Perencanaan diperlukan untuk terus membenahi dan meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berpihak pada peserta didik. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang mampu meningkatkan dan membenahi kekurangan. Sumber data. Sumber data tersebut telah terolah dengan valid dan reliable. Hasil pengolahan data tersebut telah dalam rapor pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data utama PBD adalah rapor pendidikan. Kemudian selain sumber data utama di rapor pendidikan, ada juga sumber data tambahan. Sumber data tambahan tersebut bisa berasal dari observasi, wawancara, survei, atau diskusi bersama murid, guru, dan warga sekolah lainnya untuk memperkuat data yang telah kita miliki dari rapor pendidikan. Di rapor pendidikan dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk melakukan refleksi diri dalam menyusun perencanaan. Selanjutnya, perencanaan yang sudah disusun dapat dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Harapannya, setelah dilakukan evaluasi internal dan merencanakan pembenahan kualitas capaian pembelajaran, satuan pendidikan menunjukkan peningkatan. Pada akhirnya, rapor pendidikan pun dapat menunjukkan perubahan yang lebih baik di setiap tahun ajaran. Untuk melakukan perencanaan berbagai data di satuan pendidikan, sumber data utamanya adalah rapor pendidikan. Jika satuan pendidikan membutuhkan data tambahan, maka dapat dilakukan dengan mudah, dikumpulkan dari warga sekolah. Itulah Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan berbasis data agar sekolah kita dalam merencanakan pembiayaan 1 tahun ke depan bisa tepat sasaran berdasarkan fakta dan kejadian yang sudah kita lalui dalam 1 tahun terakhir, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk memajukan pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.